Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mengawalinya dengan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Wahyu terdapat 3 seri penghukuman Allah yang masing-masing terdiri dari 7 peristiwa. Ada 7 meterai yang dibuka, 7 sangkakala yang dibunyikan, dan 7 cawan yang isinya dicurahkan. Namun tidak berarti bahwa semua peristiwa itu terjadi dalam urutan kronologis yang ketat. Dengan pembukaan meterai yang ke-7, maka lengkaplah penyingkapan isi gulungan kitab tentang rencana penghukuman Allah. Saat itu surga yang biasanya dipenuhi dengan suara puji-pujian kepada Allah menjadi sunyi senyap selama kira-kira setengah jam. Seluruh makhluk surgawi seolah menantikan
apa yang akan terjadi. Ketika sangkakala pertama ditiup, maka datanglah tulah atas tanaman. Lalu waktu sangkakala kedua dibunyikan, turunlah tulah ke dalam laut. Kemudian suara sangkakala ketiga menghadirkan tulah yang membuat air menjadi pahit, sehingga banyak orang yang mati karenanya. Selanjutnya, tiupan sangkakala keempat membuat benda-benda penerang di langit terkena tulah. Keempat bunyi sangkakala tersebut menyatakan betapa beratnya penghakiman Allah yang akan datang itu. Ia menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber pangan manusia, serta membuat air menjadi pahit. Padahal suatu sumber menyebutkan bahwa manusia hanya bisa bertahan hidup 1 bulan bila tanpa makanan dan hanya 2 minggu bila tanpa air. Betapa mengerikannya kondisi bumi bagi manusia saat itu. Allah juga menghancurkan sumber terang yang membuat manusia menjadi nyaman, serta yang sekaligus berfungsi menjadi penunjuk waktu tiap-tiap hari. Selama masa kesulitan besar tersebut, Allah menyatakan ketuhanan dan kemahakuasaannya melalui bencana yang mengerikan. Namun, kita dapat juga melihat bahwa keempat sangkakala menyatakan kemurahan Allah di dalam masa penghakiman, karena tulah-tulah tersebut hanya mencakup 1/3 bagian atau wilayah saja. Ini seolah suatu peringatan bagi orang-orang yang melawan Allah untuk bertobat sebelum segala sesuatunya berakhir. Bapak Ibu, itu artinya Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk berbalik kepadanya. Maka saat ini peringatan dan panggilan itu juga tertuju kepada kita. Sekiranya kita saat ini jauh dari Allah, sekiranya saat ini kita sedang memberontak, marah, kecewa, dan bahkan hidup dalam dosa, mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan menyuarakan suara pertobatan itu dengan hati nurani yang sungguh-sungguh kepada Allah. Selama masih ada kesempatan, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Selama masih ada waktu, Allah selalu menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Jadi apa yang saat ini menghambat kita untuk berbalik kepada Allah? Apakah kenikmatan akan dosa-dosa kita? Apakah karena rasa marah dan kecewa kita? Mari Bapak Ibu kita belajar. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih ada, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, itu artinya Allah selalu memanggil dan menunggu kita untuk kembali dan terus menyuarakan pertobatan dari dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk kami hidup dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah firman-Mu pagi ini mengingatkan, menegur, dan menyapa kami secara pribadi. Jika ada banyak hal yang membuat kami berat hati atau membuat kami terhalang datang kepada Tuhan dalam pertobatan, biarlah kami melepaskan keterikatan kami dan kami berfokus kepada Allah. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit di GKMI Salatiga maupun cabang-cabangnya. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, Tuhan memberikan kesehatan dan pemulihan. Mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan iman untuk menghadapi segala sakit penyakit yang saat ini sedang dirasakan. Mereka yang sedang bergumul dalam perekonomian, Tuhan berkati supaya mereka bekerja dengan giat, dan kalau ada yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani senantiasa memancarkan terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.